Ya ayyuhalladzina. Tetapi karena hanya satu kesalahan hablum minan nas, hubungan kepada manusia, kepada orang tuanya. Babong ke orang tuanya, dia sayang ke istri, bu, pak. Pas satu hari seorang istrinya datang orang tuanya ke rumah Alkamah. Ketika itu sering melihat Alkamah, ketika itu saya tidak ada beras, tidak ada apa, dikasih oleh Alkamah. Pertama elok saja dikasih. Namun ketika ada suatu hari dia baju rancak oleh Alkamah, ibunya nyekaluan baju nan sabana rancak, ciek bajunya gak usang, na rancak kajian ke ibu Alkamah. Namun anak tak terima oleh ibu Alkamah tu baju rancak tu, bu, pak. Anyam dia balik. Astagfirullah, lupa ambo mama, lupa ambo ibu. Kiranya iko nan ambo niatkan iko adalah pesanan istri ambo, pesanan istri ambo. Nyam dia balik. Tak kecil hati orang tuanya. Karena sakit itu saja ibu, bapak-bapak, kaibu hati orang tua. Bayangkan, oleh karena itu kalimat la ini jangan kita merusak hubungan kepada manusia sebelum masuk ke ilaha Tuhan kita, sembahan kita. Barasian yang seperti itu, kalau ada yang seperti itu, supaya barasi awak berjalan di kalimat la ilaha illallah tu, barasian sebelum ilaha itu awak barasian dulu hubung awak kepada orang tua kita. Makhraj isnani la yanzurullaha ilaihi ma yaumal qiyamah qati'ur rahimi wa jaruswa. Dua macam yang tidak pernah dilihat oleh Allah hari kiamat, untuskan silaturahmi, bertetangga dengan yang buruk. Silaturahim dengan orang tua, bertetangga dengan tetangga kanan dan kiri. Makanya ketika menghadapi syakaratul maut, bukan hanya hubungan kepada Allah, bukan hanya kepada ilallah, bukan hanya kepada tauhid, la ma'budu wa haq ilallah, artinya tidak menyembah kecuali Allah yang hak, yang patut disembah, yang benar. Bukan hanya itu, tetapi benahi diri kita dengan keluarga kita. Ada kemungkaran dari lidah kita, barasian dulu, janihan dulu. Itu baru masuk bisa menghadap Allah yang maha suci. Keberkahan la ilaha illallah itu merasuk ke dalam jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kalimat la ilaha illallah, ilaha artinya Tuhan, Tuhan kita yang patut disembah. Kalau Allah merasukkan Tuhan patut disembah, jangan sesuatu yang menghalangi kita dari jalan Allah akan menghambat kita bertauhid kepada Allah. Tauhid rububiyah dan uluhiyah. Apa tauhid rububiyah? Tuhan yang maha memelihara, yang satu. Apa tauhid uluhiyah? Tuhan yang memelihara, yang maha. Tuhan yang patut disembah, yang maha satu. Jangan sampai ketika ilahah tu awak menyembah selain Tuhan itu adalah menyembah harta. Karena harta kadang-kadang hayya ala sholat, mari kita sholat, awak sampingkan panggilan Allah. Itu kita dicerah oleh surat Al-Mazah. Kita dicela oleh fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang solat, allazina hum an salatihim sahun, orang yang solatnya yang lalai. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu ada empat yang menghalangi manusia untuk ilaha itu mencapai Tuhan kita itu. Yang la itu adalah kalimat syariat, aturan agama awak jalankan, aturan agama kepada Allah, aturan agama kepada manusia. Kemudian untuk kalaulah berjalan awak di dalam syariatnya Allah, ingat ada pula yang menghalangi kita di jalan Allah. Apa itu? Adalah berupa kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kegembiraan. Iku ampe kau bisa menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Oleh
karena itu Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah 100 mulai dari 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Bahwa sesungguhnya Allah itu basarato orang nan sabar. Jadi sebelum awak menyembah Tuhan, tidak dikatakan orang yang beriman itu sebelum diuji oleh Allah dengan bermacam ujian yang sangat berat. Ada ujian itu berupa kebahagiaan yang sangat mendalam membuat kita lupa. Ada ujian itu berupa kecemasan, ketakutan. Maka Allah sambung dengan mengingatkan mental awak, sabalolah ia ke dunia ini ko yang akan menjatuhkan awak untuk ilaha tadi itu, untuk menuju Tuhan tadi itu. Ini ko yang akan uji awak, akan membuat lupa awak harta, tahta, wanita. Kecek Tuhan, walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kamu akan diuji bisyai'in dengan segala sesuatu, minal khauf, dari ketakutan, wa naqsim minal amwal, dan dari kekurangan dari harta, wal anfusi, dan jiwa, wat thamarat, dan buah-buahan, wa bassiris sabirin. Dan ini adalah kabar berita bagi orang sabar. Allazina iza asabathum musibah, apabila kamu ditimpa musibah, supaya menyadarkan diri awak, ini qalu, katakan inna lillahi, awak kau milik Tuhan, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sadar awak tu Pak, ketika awak diagi kecemasan oleh Tuhan, kadang-kadang ketika itu makan tak do kan makan lai, piting tak do, baring tak do kan makan. Tetapi tugas kita menjalankan hakikat hidup ko. Ada pau, ada kaki, ada usaha, ada rezeki tak Pak. Awak berusaha, ia pula, tetapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi awak mendoa saja. Doa saja. Memang doa itu adalah doa usilahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang beriman untuk mencari rezeki, membuka rezeki. Tetapi kalau tidak berusaha, tidak ada kawan, tidak ada kaki, tidak ada usaha, tidak ada rezeki dah dapat. Oleh karena itu, secara syariat dan aturan agamanya, kita disuruh berusaha menjadda wajadda minal khuruj ilal masyaqqat, bersungguh-sungguh mencari sesuatu, mencari jalan keluar yang terbaik. Dan ketika itu kita akan diuji oleh Allah dengan ketakutan. Ketakutan bukan. Kadang-kadang karena takut ditinggal istri, takut ditinggal anak, takut ditinggal orang tua. Kadang-kadang awak menangis lah sembih, mata menangis, tetapi lupa sia yang mambiak, sia yang magia. Tak ada rasa hadir Allah di dalam jiwa awak kelai. Itulah hilang ilaha di dalam tubuh awak tu, Tuhan awak tu. Rasuli kehidupan. Bahkan ada yang bunuh diri ketika ketakutan melanda. Kadang-kadang anak muda saya hidup saya mati. Kadang-kadang ketika susah ada larian pasangannya. Banyak yang bunuh diri, dan itu tidak bisa pula diremeh-remehkan Pak. Nah, ini penekanan kita tentang bahwa untuk pentingnya kalimat ilaha itu kepada Allah, bahwa kita satu saat akan diuji keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena awak kubuk Pak, apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, baik Nabi Yakub maupun Nabi sebelumnya kepada anaknya, ajarkan sesuatu tauhid yang kuat kepada anak kita. Maka buduna min ba'di, apa yang kamu sembah nak sesudahku mati. Tidak ditanamkan saja dah. Maka kuluna min ba'di, apa yang kamu makan nak sesudahku mati. Kalau ikhwannya tanamkan, anak awak akan takut satu saat apabila kehilangan harta, kehilangan diri awak.
anak awak tak bisa bergantung kepada Allah lagi, tak namuh berusaha lagi, patah hati, patah semangat. Makanya kita berhasil menguatkan akidah dan keyakinan ketauhid kepada anak, otomatis menimbulkan rasa tafa'ul dalam bahasa Arab, optimis kepada anak kita. Nah, ini adalah ilaha, ini adalah ditanamkan kepada anak-anak kita kubuk Pak, supaya menjadi kuat. Baca cara menanamkan kepada anak kita. Oi nak, ko upi rambala paku nak tarang jalan kapara, upi elok lalaku nak sayang orang kawak, dan jangan lupa dimanapun awak tinggal nak, walaupun sapreman apapun wak nak, yang solat jangan tinggal nak. Apa ndak kaman candik do? Apapun yang engkau lakukan nak, walaupun engkau mencuri, walaupun engkau melakukan sesuatu yang tidak diridai Allah, bapa tidak melihat, polisi tidak melihat, orang lain tidak melihat, tetapi ingat Allah akan melihat. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan, kalau datang malaikat maut kepala badan akan dilarikan. Tuhan yang kamu sembah, Tuhan sebagai tauhid tempat kamu meminta, Dia akan mengambil tali nafas kamu nak. Oleh karena itu tanamkan kepada anak wakmu itu cundo itu Pak. Untuk apa gunanya? Kalaulah tertanam akidah atau tauhid yang menanamkan bahwa mengarahkan kepada Tuhannya, suatu saat ketika kita menghadapi kematian sebagai orang tua, inyo bisa pula mainan kalimat la ilaha illallah kata lingo awak. Tetapi kalau awak lupa Pak Ibu menasihati anak awak dalam bentuk kalimat ilaha tadi, siapa yang Tuhan yang sembah, Tuhan yang maha mencaliak, Tuhan itu dihadirkan dalam kehidupan awak, tidak ada awak ingin seperti itu, maka anak kita itu nantinya dia akan menjadi lost generation, generasi yang lenyap, yang hilang dari aturan tauhid. Sehingga apa dampak negatifnya bagi kita? Kita ketika menghadap Allah tidak ada rasa jepareso di dalam hati anak awak tu Pak. Iya nak Pak? Kalau indah awak tanamkan rasa tauhid, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah, nilai-nilai kulimat la ilaha illallah tu kan awak ndak awak ajarkan secara tersirat, ndak bisa tersirat. Pokoknya masuk di dalam hati anak tu. Nan awak sampean tu, insyaallah akan berdampak positif kawan. Kemudian di samping ketakutan diuji oleh Allah, kita akan diuji kecemasan, kerusuhan, kegembiraan. Kegembiraan apa yang diuji oleh Allah? Kadang-kadang awak kan enggak. Ketika kita diberi jabatan, ketika enggak punya jabatan, ketika enggak punya harta, ketika sederhana, ketika enggak bapiti, orang berempat, kini ambo yo ada bapiti lah. Mudah-mudahan kalau lah kayu ambo yo masyarakat kon saja abral tu. Ambo aja ciak tikar. Kiranya lah jadi anggota dewan atau lah jadi orang yang berhasil, lah banyak piti, lah banyak uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, mana ke endak kon saja lah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi kalau tidak ada rasa dari kini dipupuk dengan hati kita itu, rasa dakek ke Tuhan itu dengan kalimat ilaha itu, kalau tidak awak realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, indah awak baca dan indah awak pahami dan indah awak amalkan, dari ketika iman kita maju mundur, satu saat dia akan mundur. Tetapi kalaulah mengalir dalam tubuh awak latih dengan ucapan, baca roh, memasukkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke dalam tubuh awak. Yang pertama sering diucapkan, yang kedua yaitu ketika itu awak pahami, yang ketiga sering kita resapi yang dikata bacaan kalimat la ilaha illallah tu kama painyo. La itu adalah kalimat syariat. Kalau orang menjalankan syariat aturan agama, bapak-bapak, ibu-ibu, dia akan
membuang kalimat la itu, tidak berbuat buruk ucapannya, tidak terjauh dari segala sesuatu yang menyakitkan orang lain. Kemudian tidak mau berbuat buruk, tidak mau berbuat maksiat, dan tidak mau mendekatkan kepada sesuatu yang berbau maksiat. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kehidupan itu Allah uji kita, kebanyakan banyak orang yang jatuh ketika Allah magih kegembiraan tu. Lupa kacang je kulit, ibu bapak. Lupa Tuhan yang telah menitipkan sesuatu itu. Kalau dia sadar semua yang diberikan kepada dia, harta, jasad, jantung, urek nadi, segala yang diberikan di dalam tubuh dia, merasa itu alamnya dari dia adalah titipan Allah yang Maha Kuasa. Pasti sifat sombong, walaupun lah tua, walaupun lah menjabat, walaupun menjadi orang kaya, walaupun jadi orang miskin, dia akan selalu kuat dalam akidah, konsekuen dalam keyakinan. Dia akan selalu berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sehingga kita berdoa kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni zikrika, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah hamba yang selalu mengingatku. Kalau nak tahu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya bahasa Indonesia begitu Pak. Karena yang dikatakan doa itu minal adna ilal a'la, suatu permohonan dari bawah ke atasan, ketulus hati, sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi doa kita untuk mempermantap tauhid dan menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu supaya selalu mengalir dalam tubuh hawa. Rabbi inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika, inni a'in zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku hamba yang ingatku, wa syukrika, orang yang bersyukur kepadamu. Jadi Allahumma inni zikrika, jadikanlah aku orang yang mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan orang yang terbaik beribadah kepadamu. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma a'inni, ya Allah, jadikanlah hamba yang selalu mengingatku, zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan hamba yang terbaik beribadah kepadamu. Jadi ada connection, kedekatan awak kepada Allah. Atau dengan bahasa kita yang lain, yang penting ada mukhatabah kita kepada Allah. Artinya menghadap pikiran dan hati dan nurani kita kepada Allah, untuk selalu ada interaksi dengan Allah, merasa Allah itu selalu hadir dalam hidup awak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi keutamaan kalimat la ilaha illallah itu diantaranya adalah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan mempermudah kita, terbiasa kita menghadap sakaratul maut, membawa bekal nanti melalui lisan kita ucapan la ilaha illallah tersebut. Yang kedua, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, nantinya Allah berikan, bukakan pintu syurga. Kemudian yang ketiga, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan memperkokoh, mempermantap tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.